Jadi sekarang baru-baru ini there are pill for just about everything. Jadi ada banyak pil buat segala hal. Kalau nggak bisa tidur, minum pil. Kalau unhappy, tidak senang, minum pil. What about if you're overweight? Bagaimana jika Anda overweight? Overweight? Kelebihan berat badan. And you don't have time to exercise, dan kita tidak mempunyai waktu untuk berolahraga. A new fitness pill may soon be available. Jadi sebuah pil fitness terbaru kemungkinan akan segera hadir. Scientists are developing. Jadi scientists, para peneliti sedang mengembangkan sebuah pil yang that provides, menyediakan benefit yang sama, kegunaan yang sama dengan olahraga. Jadi according to BBC report, jadi sesuai dengan menurut laporan BBC, the fitness pill will build muscle. Jadi pil fitness ini akan build muscle. Build muscle tuh berarti bikin otot, increase stamina, menambah stamina, dan bahkan membakar lemak. Would you take a pill if it meant you no longer needed the treadmill? Nah, apakah kamu akan meminum sebuah pil kalau berarti kamu tidak perlu lagi memerlukan treadmill? Researchers found that mice who took this pill could run long distance. Jadi para peneliti menemukan bahwa tikus yang meminum pil ini dapat berlari jarak jauh tanpa latihan sebelumnya. The test mice, jadi tikus yang dites juga dapat berlari hampir 2 kali lebih jauh. There is evidence, ada bukti di mana manusia on this pill, yang meminum pil ini, yang memakai pil ini akan dapat build muscle. Build muscle berarti membentuk otot. Nah, itu dia, tanpa olahraga. Furthermore, selanjutnya, the research suggests, jadi penelitiannya menyarankan bahwa siapapun yang olahraga dan meminum pil ini akan menjadi lebih kuat. Oke, siapa yang bisa menentukan judul yang paling tepat dari wacana ini? Siapa ini yang raisen? Mbak Feni, silakan Mbak Feni. Pil kurang tepat. Mbak Elia, silakan. Mbak Nani, kind of pill. No. Nah, Mbak Elia benar ya. Fitness pill. Oke. Mbak Nani sama Mbak Dian kurang cepat ya. Oke, yang benar judulnya adalah fitness pill. Oke. Lanjut. 6 consecutive days of spring rain had created a raging river running by Nancy Brown's farm. Kan bukan hanya fitness yang diinginkan. Oke, kita balik lagi sebentar ya. Oke, judul itu berarti kan overall cerita dari wacana, bukan per paragraf ya. Jadi, tapi ini tapi secara garis besar wacana ini dia membicarakan tentang si fitness pill tadi, Mbak Feni. Ya kan, walaupun kita di sini di awal-awal bilang if you can sleep, kalau nggak bisa tidur minum pil, kalau nggak seneng minum pil. Nah, itu kan hanya kayak supporting ideas, jadi hanya membantu, kalimat pembantu. Intinya mereka di sini hampir semuanya, most of the sentence itu membicarakan tentang fitness pill. Itu gimana caranya kita build muscle, increase stamina, dan bahkan membakar lemak tanpa olahraga. Minum fitness pill. Oke.
aku udah kayak promosi nih kalau kayak gini. Oke ya. Ya, kita lanjut. 6 consecutive day of spring rain had created a raging river running by Nancy Brown's farm. Oke, ada yang tahu konsekutif? Tidak ada? Berturut turut ya, 6 konsep. Nah, iya nih, padahal pakai aja Google-nya. Aku nungguin udah bed. Nah, baru muncul. Oke, jadi 6 hari berturut-turut of spring rain, hujan-hujan musim spring itu musim apa ya? Aku nggak tahu bahasa Indonesia. Musim semi ya? Ya. Spring rain. Ya, semi bener lah. Aku kalau bingung. Taunya aku spring, semi nggak tahu. Nah, jadi 6 hari berturut-turut hujan musim semi had created, telah membentuk raging river. Itu jadi kayak membentuk sungai yang deras, running, mengalir di, harusnya in Nancy Brown peternakan. Jadi peternakan Nancy Brown ini jadi berubah seperti raging river, jadi kayak sungai ya. As she tried to herd her cows to higher ground, she slipped and hit her head on a fallen tree trunk. Jadi ketika dia mencoba untuk menggembalakan sapi-sapinya dia ke tempat yang lebih tinggi, dia terpleset dan hit her head, itu berarti palanya terantuk ya, on a fallen tree trunk. Terantuk, jadi ada batang pohon yang kena. Nah, kejedot kata Mbak. Aduh, aku bingung. Iya. Terus dia kejedot oleh batang pohon. The fall knocked her out for a moment or two. Nah, jadi itu mengakibatkan dia knock out. Jadi pingsan for a moment or two. Jadi berapa lama? When she came to Lizzie, one of her oldest and favorite cow. Jadi when she came to Lizzie, jadi ketika dia datang ke Lizzie, namanya Lizzie si sapinya, satu dari yang paling tua dan paling favorit, sapi yang paling favorit. Nah, si Lizzie ini was licking her face, jadi dijilatin mukanya. Nah, iya. The water was rising, jadi airnya naik. Nancy got up and began walking slowly with Lizzie. Jadi Nancy bangun dan mulai berjalan secara pelan dengan Lizzie. The water was now waist high. Sekarang waternya, level airnya sekarang udah setinggi waist. Waist apa? Ada mbak, suaraku masih ada. Waist apa waist? Setinggi pinggang, bukan lutut. Pinggang ya mas. Oke. Nancy's pace got slower and slower. Jadi kecepatan berjalannya Nancy ini makin lama makin pelan. Finally all she could do was to throw her arm around Lizzie's neck and try to hang on. Jadi akhirnya yang dapat dia lakukan hanyalah kayak throw her arm around, jadi kayak memeluk lehernya Lizzie dan bertahan. About 20 minutes later, sekitar 20 menit kemudian, Lizzie managed to successfully pull herself and Nancy out of the raging water and onto a bit of high land. Jadi sekitar 20 menit kemudian Lizzie secara sukses dapat menarik dirinya dan Nancy keluar dari air yang deras ke
ke daratan yang agak lebih tinggi. A small island now in the middle of acres of white water. Jadi sebuah pulau kecil di tengah air yang putih, berhektar-hektar air yang putih. Nah, even though it was about noon, walaupun itu menjelang siang, the sky was so dark and the rain and lightning so bad that it took rescuer another 2 hours to discover Nancy. Jadi langitnya sangat hitam dan hujannya dan petirnya sangat parah dan dimana menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk menemukan Nancy. A helicopter lowered a paramedic. Jadi sebuah helikopter menurunkan seorang paramedis who attached Nancy to a life support hoist. Jadi dia diikat ke life support hoist tuh, jadi kayak jadi supaya diselamatkan ya. Terus they raised her to the helicopter, dia naikin si Nancy ke helikopter and took her to the school gym, dan membawanya ke gimnasium sekolah, tempat senam, where the Red Cross had set up an emergency shelter, di mana Red Cross itu palang merah membangun perlindungan kayak tempat pengungsian, emergency tempat pengungsian. When the flood subsided 2 days later, Nancy immediately went back to the island. Lizzie was gone. She was one of the 19 cows that Nancy lost. Okay. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi, ya, I owe my life to her, said Nancy sobbingly. Oke. Jadi intinya ini adalah seekor sapi yang menyelamatkan tuannya di tengah kebanjiran. Nah, udah ada yang raise hand kira-kira. Oke, Mbak Dian, silakan. Apa judul yang paling cocok buat wacana ini? Ayo ingat ya, kalau misalkan judul berarti yang dibicarakan paling banyak itu apa di wacana ini, yang dibicarakan paling banyak di keseluruhan wacana. Flood in Nancy's brown farm. Aku tampung, silakan Mbak Feni. Lizzie is my hero. Yang lain? Yang lain nggak ada? Oke ya. Mbak Dian sebenarnya nggak. Nancy's Brown Farm. Oke, Mbak Ana. Oke, Mbak Dian nggak salah tapi kurang tepat. Mbak Feni hampir benar tapi kurang tepat dikit doang. Nah, kalau Mbak Setiana ini lebih kurang tepat, karena kalau Nancy Brown's Farm itu berarti ngomonginnya ini kan tentang flood, terus si Lizzie-nya membantu si Nancy-nya segala macam. Jadi kalau Nancy Brown Farm itu terlalu general, terlalu umum ya. Bisa aja ngomongin tentang bagaimana cara memerah sapi, ya kan gitu. Nah, oke, Mbak Dian bilang Lizzie save me on the flood. Hampir betul. Iya. Ya, mungkin
intinya judulnya adalah tentang si sapi itu